Halo semuanya, saya Vanessa. Selama yang saya ingat, saya hanya memiliki satu mimpi. Saya ingin menjadi seorang gadis normal. Tapi takdir punya rencana lain untuk saya. Ketika saya baru saja lahir, ayah dan ibu melihat saya dan memutuskan masa depan saya. Keajaiban kecil kami akan menjadi penari balet. Tidak, Vanessa akan menjadi polisi. Tapi rencana itu tidak terjadi. Ketika saya berusia 3 tahun, kesehatan saya tiba-tiba memburuk. Orang tua saya sangat khawatir dan membawa saya ke berbagai rumah sakit untuk mencari tahu apa yang salah dengan saya. Dan suatu hari, orang dokter akhirnya mendiagnosis saya. Ini hasil tesnya. Aku sangat menyesal. Oh tidak, anak kita yang malang. Saya masih terlalu muda untuk menyadari betapa seriusnya penyakit saya. Tetapi saya bisa melihat betapa hancurnya orang tua saya. Dan saya tahu ada sesuatu yang salah dengan saya. Sejak saat itu, rumah sakit itu menjadi rumah kedua saya. Saya menghabiskan banyak waktu di sana. Saya menjalani perawatan di rumah sakit dan kembali ke rumah. Namun setelah beberapa lama, masalah kesehatan saya kembali dan saya harus pergi ke rumah sakit sekali lagi. Hal yang paling menyedihkan adalah penyakit saya tidak dapat disembuhkan. Itu berarti saya harus minum obat dan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit seumur hidup saya. Saya berbeda dengan remaja lainnya dan saya tidak bisa melakukan banyak hal normal seperti pergi ke sekolah dengan bus sekolah karena orang tua saya terlalu melindungi saya. Terlalu panas di dalam bus. Kamu bisa sakit. Saya akan mengantarmu dan jangan lupa minum obat. Aku muak dengan itu semua. Yang kuinginkan hanyalah menjadi anak normal. Kenapa aku tak bisa seperti teman-teman sekelasku yang lain? Sungguh tak adil. Satu-satunya teman saya adalah kelinci merah bernama Mango. Dia adalah satu-satunya teman yang bisa saya ajak bicara dengan jujur dan menceritakan kekhawatiran saya. Suatu hari, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku pulang ke rumah dengan suasana hati yang sangat gembira. Mango! Akan ada pesta dansa musim semi di sekolahku. Aku ingin bersinar seperti bulan di langit. Maukah kamu membantuku memilih gaun? Saya sangat gembira saat saya mempersiapkan diri untuk menari. Menjadi seorang siswa SMA biasa terasa luar biasa. Bagi saya itu adalah perasaan terbaik di dunia. Tetapi kemudian penyakit saya muncul di saat yang paling buruk dan menghancurkan semua rencana saya. Saat itu sehari sebelum pesta dansa. Kesehatan saya memburuk. Saya tidak ingin mengatakan apapun kepada orang tua saya agar mereka tidak panik lagi. Tapi ibu memiliki telinga yang sangat tajam. Dia mendengar saya batuk dan segera membawa saya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa saya harus menjalani perawatan dan tinggal di sana selama beberapa minggu. Itu membuat darah saya mendidih. Saya harus melewatkan tarian karena penyakit bodoh saya. Malam itu saya berjalan dengan marah di koridor rumah sakit dengan infus di belakang saya. Lalu seekor laba-laba tiba-tiba hinggap di pundak saya. Saya takut dengan monster itu dan kakinya yang berbulu. Jadi saya berteriak dan mencoba menyingkirkannya. Tapi laba-laba itu malah hinggap di kepala saya. Ups! Seorang anak laki-laki dengan baju rumah sakit muncul entah dari mana. Dan dengan tenang menarik laba-laba itu dari rambut saya. Kenapa kamu berteriak? Lihat, ini sangat lucu. Aku benci serangga. Sebenarnya laba-laba adalah arthropoda. Dan kau seorang guru? Tidak, aku Brian. Kalau begitu, ambil $1 dan belilah selera humor. Anda harus membaca lebih banyak buku. Kita pasti salah jalan. Itu adalah kebencian pada pandangan pertama. Kami saling menatap dan berpisah. Tapi kemudian infus kami tersangkut dan kami hampir terjatuh. Awas! Tidak, kau yang hati-hati. Itu bukan terakhir kalinya saya bertemu dengan pencinta serangga di lorong. Brian selalu membawa sebuah kotak di mana dia menaruh semua serangga yang bisa dia temukan. Kamu gila. Lucu sekali mendengarnya dari Anda, wanita gila. Seolah-olah rumah sakit itu terlalu kecil untuk kami berdua. Tapi untungnya, para dokter mengizinkan saya pulang. Dalam perjalanan keluar dari rumah sakit, saya bertemu dengan seorang pria yang tinggi dan tampan. Dia tidak sengaja menumpahkan kopi ke tubuh saya dan mengajak saya berkencan untuk menebus kesalahan. Kita baru saja bertemu dan kamu sudah mengajakku kencan. Hidup ini terlalu singkat untuk menunggu, bukan? Dia tersenyum dan saya melihat lesung pipinya. Namanya Mason. Malam itu kami pergi berseluncur dan keesokan harinya dia secara resmi meminta saya untuk menjadi pacarnya. Tidak apa-apa. Lagi pula, hidup ini terlalu singkat untuk menunggu. Saya tidak pernah sebahagia ini. Mason selalu ada. Kami berjalan-jalan dan bersenang-senang setiap hari. Dia selalu membuatku tertawa dan memperlakukanku seperti ratu. Lihat Mango, pacarku membelikannya untukku. Oh, aku mencintainya. Mimpi saya akhirnya menjadi kenyataan. Saya adalah seorang remaja biasa. Aku bahkan benar-benar lupa tentang penyakitku dan berhenti minum obat. Vanessa, apa kau sudah minum obatmu? Tentu saja sudah. Seset, ini akan menjadi rahasia kecil kita. Suatu hari Mason berpura-pura menjadi kakak saya dan meyakinkan guru matematika saya untuk mengeluarkan saya dari kelasnya. Jadi, daripada mati bosan, aku berjalan-jalan keliling kota dan makan es krim. Semua berjalan lancar sampai ayah melihat kami. Vanessa, kenapa kau tidak sekolah? Ups, begitulah cara orang tuaku tahu aku punya pacar. Saat ibu tahu aku menyembunyikan obatku di pot bunga, dia berteriak keras sampai aku hampir tuli. Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab?
Kamu tidak boleh keluar terlalu sering. Pikirkan kesehatan Anda. Anda dilarang untuk melihat anak itu. Saya bahagia untuk pertama kalinya dalam hidup saya, dan orang tua saya ingin menghancurkan segalanya. Saya marah dan melarikan diri. Saya sampai di rumah Mason dan menceritakan tentang penyakit saya dan pertengkaran dengan orang tua saya. Vanessa, sejujurnya, saya juga sakit. Pada hari kita bertemu, saya mengetahui bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya ingin menjalani hidup saya sepenuhnya, apapun waktu yang tersisa. Mari kita pergi ke suatu tempat yang indah di sebuah pulau. Hanya kau dan aku. Aku mengagumi keberanian Mason. Dia tahu hari-harinya tinggal menghitung hari, tapi dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya berada dalam situasi yang sama, jadi saya setuju untuk bergabung dengannya dalam perjalanannya. Saat kami bersiap untuk melarikan diri, kesehatan saya mulai menurun lagi. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa kepada orang tua saya. Mereka telah melarang saya melakukan segala hal, bahkan mengangkat sesuatu yang lebih berat dari ponsel saya. Saya sangat marah. Ini adalah hidup saya. Saya ingin memutuskan bagaimana cara menjalaninya. Matamu merah dan bengkak. Apakah orang tuamu membuatmu menangis lagi? Mereka terus mengingatkanku bahwa aku sakit, dan aku muak. Saya mengerti Anda. Kami menerima bantuan keuangan untuk penyakit saya, tetapi orang tua saya tidak pernah membelanjakan uang itu untuk kebutuhan saya. Saya tidak marah pada mereka. Saya hanya ingin menikmati waktu yang tersisa. Wow, ketika saya mendengar itu, saya merinding. Saya menyadari bahwa saya akan melakukan apa saja untuk bisa bersamanya sampai akhir. Ketika saya tiba di rumah, saya memeriksa brankas kami untuk berjaga-jaga. Ada banyak uang. Dapatkah Anda percaya? Mason benar. Orang tua saya menghasilkan uang dari penyakit saya. Semakin aku memikirkannya, aku merasa semakin sakit. Aku pusing. Dunia berenang di depan mataku dan aku pingsan. Ketika saya terbangun, saya berada di bangsal rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa penyakit saya semakin parah dan saya harus kembali untuk menjalani perawatan yang lebih lama. Saya mengerang di atas bantal dengan marah dan kesal. Itu tidak adil. Saya seharusnya bisa melakukan perjalanan dengan pria idaman saya yang masih muda dan tanpa beban. Sebaliknya saya berada di rumah sakit lagi. Saya membencinya. Saya mulai menangis seperti bayi dan mengobrak-abrik kamar saya. Pintu terbuka dan Brian tiba-tiba berjalan melewati kamarku. Saya memegang sebuah botol kaca. Aku pikir ada gempa bumi, tapi ternyata hanya Nona Sourpuss. Apa yang kau inginkan pencinta serangga? Kau harus mengajak seekor laba-laba. Saya ingin sekali, tapi mereka tidak mengizinkan saya keluar dari rumah sakit. Lalu dia duduk di tempat tidurku dan bertanya apa yang bisa menghiburku. Aku tak tahu. Mangga, kurasa. Ayo kita pergi ke kafe rumah sakit. Aku yakin ada mangga di sana. Tidak, aku bicara tentang kelinciku. Namanya Mango. Aku ingin memeluknya. Nah, hewan tidak diperbolehkan di sini. Tapi lihat ini. Dia menunjuk toplesnya dan saya melihat ada beberapa ulat yang merayap di dalamnya. Ups, mereka menjijikkan. Perhatikan baik-baik. Sebentar lagi ulat-ulat ini akan berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Kudengar kupu-kupu tidak berumur panjang. Lalu kenapa? Mereka mungkin berumur pendek, tapi mereka bebas dan bisa terbang kemanapun mereka mau. Satu hal mengarah ke hal lain dan kami terus berbicara. Brian ternyata adalah seorang pria yang aneh, tapi keren. Menghabiskan waktu bersamanya sangat menarik dan menyenangkan. Kami mulai lagi dan setiap hari kami berbicara lebih banyak lagi. Vanessa, lihat ini. Ini sangat keren. Ulatnya sudah menjadi kepompong. Alam penuh dengan keajaiban. Brian memiliki kemampuan khusus untuk menemukan keindahan di tempat yang paling tak terduga, dan saya tidak bisa tidak mengaguminya. Maka, suatu malam kami menyelinap melewati para perawat dan naik ke atap rumah sakit. Wow, lihatlah semua bintang-bintang itu. Kadang-kadang saya datang ke sini untuk memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah apa? Aku sangat sakit, Vanessa, tapi tidak apa-apa. Aku menikmati setiap menit dalam hidupku, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padaku. Mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang bebas juga. Air mata menyengat mata saya saat saya mendengarkannya. Brian tersenyum dan berkata bahwa dia bermimpi untuk pergi ke festival rock di luar ruangan. Band yang saya sukai akan segera datang ke kota. Saya berharap para dokter akan mengizinkan saya keluar dari rumah sakit selama beberapa jam. Saya meremas tangannya dan berjanji kepadanya bahwa kami akan baik-baik saja. Mason juga tidak melupakan saya dan mengunjungi saya hampir setiap hari. Dalam salah satu kunjungannya, saya menyadari bahwa dia terlihat tidak sehat. Dia pucat seperti vampir dan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Mason, ada apa denganmu? Aku semakin parah, Vanessa. Aku tak punya banyak waktu lagi. Jika kita ingin memenuhi impian kita dan menghabiskan hari-hari terakhirku di sebuah pulau, kita harus bergegas. Ini akan sulit, tapi aku akan melarikan diri dari rumah sakit. Kami sepakat untuk bertemu saat matahari terbenam dan saya meminta Brian untuk membantu saya melarikan diri. Apakah Anda yakin ini ide yang bagus? Saya merasa seperti ulat dalam kepompong dan saya ingin menjadi kupu-kupu. Setelah berpikir, Brian berjanji untuk membantu saya. Kemudian dia melepaskan laba-labanya di samping meja perawat. Awas, ini beracun. Para wanita menjerit dan melompat ke atas meja. Itu adalah sebuah bencana. Saya segera menyelinap keluar dari rumah sakit setelah memeluk Brian untuk mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih, kau adalah teman sejati. Jaga dirimu baik-baik. Saya bergegas pulang dan benar saja, orang tua saya tidak ada di sana. Saya kira mereka pergi ke rumah sakit segera setelah mereka mendengar saya melarikan diri. Saya mengganti pakaian saya, mengeluarkan semua uang dari brankas dan mencium kelinci saya. Selamat tinggal, Mango. Aku mencintaimu. Malam harinya saya bertemu Mason di sebuah restoran tua. Dia telah mencuri mobil orang tuanya. Ayo masuk.
Ini akan menjadi petualangan terbaik seumur hidup. 1 jam kemudian kami sudah berada di luar kota. Sebuah lagu yang indah diputar di radio. Jalanan tampak tak berujung. Saya sangat senang, sangat senang. Semuanya akan sempurna jika bukan karena orang tua saya menelepon saya setiap detik. Awalnya saya tidak menjawabnya, tapi kemudian saya meledak. Saya tahu Anda mengambil uang yang dikirim pemerintah untuk pengobatan saya. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi. Dengan kata-kata itu saya melempar ponsel saya keluar jendela. Lagi pula aku tidak akan membutuhkannya di pulau ini. Mason dan aku membeli semua yang kami inginkan dengan uang yang kucuri dari brankas. Sayangnya, uang itu habis dengan cepat. Tak lama kemudian, kami tidak memiliki $1 pun yang tersisa, dan kami bahkan belum meninggalkan negara bagian itu. Selain itu, semakin jauh perjalanan kami, semakin buruk Mason memperlakukan saya. Aku lapar, itu salahmu. Saya pikir Anda akan mencuri lebih banyak uang. Berhenti mengeluh, aku tidak ingin marah padanya. Lagi pula aku pikir dia hanya cemas karena dia sakit. Jadi aku mencoba untuk tidak mengganggunya. Tak lama kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Mobil Mason mogok dan kami akhirnya terdampar di jalan raya. Dan saat badai mengamuk, Mason mencoba memperbaiki mobilnya, tetapi menyerah dan bergegas kembali. Saya menatapnya dan merasa curiga. Hujan telah menghapus riasannya dan sekarang dia terlihat sangat sehat. Apa-apaan ini? Apa kau baru sadar? Aku berbohong, aku tidak sakit. Pada hari kami bertemu, saya pergi ke rumah sakit karena sakit gigi. Tidak ada yang serius. Aku hanya berpikir akan menyenangkan untuk mengajakmu jalan-jalan. Aku ingin menamparnya. Dia bajingan yang kurang ajar. Saya keluar dari mobil, menutup pintu dan pergi. Sudahlah, lebih baik aku pergi sendiri. Aku berjalan menyusuri jalan yang sepi, dengan langkah gontai. Hujan mengguyur wajah saya. Saya merasa pusing, mungkin karena kelaparan atau mungkin karena saya kabur dari rumah sakit sebelum perawatan. Saya telah membuang ponsel saya dan saya tidak punya uang. Hari ini saya adalah seorang idiot. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, segera saya tidak bisa melangkah lagi. Saya jatuh ke tanah, tetapi sebelum saya pingsan, saya melihat sebuah mobil berhenti di dekat saya, dan sepasang suami istri tua berjalan ke arah saya. Ketika saya membuka mata, saya sudah berada di rumah sakit. Apa yang saya lakukan di sini? Kemudian saya menyadari bahwa orang tua saya ada di samping tempat tidur saya sambil memegang tangan saya. Beberapa orang tua yang baik hati menemukan Anda dan memanggil ambulans. Para dokter memeriksa identitas Anda dan membawa Anda ke kota kami. Dan kemudian mereka memanggil kami ke rumah sakit ini. Ibu, ayah, maafkan aku karena telah melarikan diri dan membuat kalian khawatir. Yang penting adalah kau kembali bersama kami. Uang yang kau temukan di brankas adalah untuk pengobatanmu di klinik swasta. Aku sangat naif. Saya lebih percaya pada penjahat daripada orang tua saya sendiri. Saya menangis lagi dan orang tua saya memeluk dan menghibur saya. Ketika mereka pergi, gelombang kemarahan kembali melanda saya. Karena Mason, saya telah menghabiskan semua uang yang seharusnya bisa saya gunakan untuk pengobatan. Saya bahkan mencoba membuat rencana untuk membalas pembohong yang menyedihkan itu. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya benar-benar ingin berbicara dengan Brian. Saya melangkah keluar ke lorong dan berjalan perlahan menuju kamar teman saya. Yang mengejutkan saya, kamar itu kosong. Jadi saya pergi ke perawat. Permisi, apakah Brian sudah dipulangkan atau dipindahkan ke bangsal lain? Para wanita itu saling bertukar pandang dan kemudian salah satu dari mereka meletakkan tangan di pundak saya. Brian meninggal sehari sebelum kemarin. Aku turut berduka. Apa? Tidak, aku tak percaya. Sebuah lubang jatuh ke bagian bawah perutku. Aku jatuh berlutut, menengadah. Perawat memberiku sebuah kardus. Kau Vanessa kan? Brian memintaku untuk memberikan ini padamu. Dengan hati-hati saya membuka kotak itu. Yang mengejutkan saya, kupu-kupu beterbangan. Kupu-kupu itu sangat indah dan bebas. Saat mereka beterbangan di udara, koridor rumah sakit menjadi sebuah negeri ajaib dalam sekejap. Saya terpesona melihat mereka dan tersenyum sambil menangis. Kemudian saya melihat bahwa Brian telah meninggalkan sebuah catatan di dalam kotak. Vanessa sayang, tolong jangan menangis. Kamu sudah lama marah pada dunia, tapi itu hanya membuang-buang waktu. Kamu harus menikmati setiap saat, karena kamu tidak pernah tahu kapan itu akan menjadi yang terakhir. Aku akan selalu ada di sini untukmu, kekasih serangga. Saya menempelkan surat itu di dada saya dan merasakan kehangatan di dalamnya. Brian, aku tidak akan pernah melupakanmu. Kata-katanya membuat saya mempertimbangkan kembali banyak hal. Memang benar bahwa saya telah menyia-nyiakan uang yang telah ditabung oleh ayah dan ibu untuk pengobatan saya. Mungkin itu akan membantuku, mungkin juga tidak, siapa yang tahu. Tapi saya merasa bebas dalam sekejap. Tak lama kemudian saya merasa sedikit lebih baik. Saya keluar dari rumah sakit dan mencoba untuk kembali ke kehidupan normal saya. Saya belajar, mencari hobi baru dan bermain dengan mangga. Lalu suatu hari saya melihat Mason di kota. Dia menggoda seorang gadis yang berpura-pura sakit parah. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berjalan melewati mereka. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Tetapi saya memutuskan untuk mengikuti saran Brian dan menikmati setiap menit dalam hidup saya. Dan tidak menyia-nyiakannya untuk kepahitan dan balas dendam. Saya tidak melupakan impian Brian untuk pergi ke festival rock dan saya memutuskan untuk memenuhi keinginan teman saya. Bebas bau. Saya duduk di atas rumput yang sejuk dan menikmati musik. Ketika saya merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajah saya, seakan-akan Brian ada di sana. Saya mendedikasikan cerita ini untuk teman saya. Tolong beri komentar emoji hati untuk menyemangati saya. Dan pastikan untuk berlangganan saluran harian pribadi saya dan menyukai video ini.